Teddy Hirmansyah, laki-laki tampan, gagah berparas menawan. Dia tampak terburu-buru menuju ke lokasi kantornya. Pekerjaan sebagai reserse membuatnya harus siap siaga kapan saja masyarakat membutuhkannya. Dan kebetulan hari itu, dia mendapatkan telepon dari komandan atasannya. Meski pagi itu Teddy sedang mengambil cuti libur, dia tetap berangkat melaksanakan tugas negara itu. Karena status yang disandang sebagai seorang pengayom masyarakat yang sudah dicita-citakannya sejak kecil. Sesampainya di salah satu bank Indonesia, dilihatnya gerombolan perampok sedang menyekap beberapa karyawan bank di sana. Perampok-perampok yang bersenjata tajam itu tampak menyeramkan. Wajah yang bertopeng kain sangat sulit untuk dikenali. Teddy dan para anggota polisi lainnya mengatur strategi agar bisa menyelamatkan tawanan perampok tanpa melukainya. Ternyata apa yang direncanakannya gagal, di luar rencana. Perampok yang berjumlah 10 orang itu mampu membuat polisi kalang kabut. Bajing loncat. Para perampok itu dengan gesit meloncat ke sana kemari hingga membuat para polisi terkecoh. 2 jam lamanya, perampok dan polisi saling baku tembak. Dan pada akhirnya saling berkejar-kejaran dengan mobil yang mereka tumpangi. Teddy tak gentar dalam melaksanakan aksinya. Dia pun dengan cekatan menghadang mobil perampok tersebut. Baku hantam saling menunjukkan aksinya. Tapi naas, Teddy kalah dalam pertempuran. Dia terkena tusukan pisau tepat di dadanya. Dan yang membuatnya parah, Teddy tergelincir ke dasar jurang sedalam 25 meter. Tim SAR sudah datang untuk mengevakuasinya, tapi anehnya Teddy tak dapat ditemukan. 1 minggu pencarian tak ada titik terang di mana Teddy berada, hingga tim evakuasi menyatakan kalau Teddy dinyatakan hilang. Di tempat lain, ibunda Teddy tak kuasa menahan tangisnya. Kepergian anaknya membuatnya begitu terpukul, hingga berulang kali dia pingsan. 1 bulan setelah hilangnya Teddy, ibunya masih sering melamun di ruang tamu. Tubuhnya kurus dan sakit-sakitan. Di saat duduk sambil memeluk bingkai foto Teddy, tiba-tiba air matanya pun meluncur di pipi keriputnya. Tangis kebahagiaan muncul setelah melihat anak kesayangannya pulang. Teddy telah kembali tanpa luka sedikit pun di tubuhnya. Wajah Teddy tampak sumringah, merasakan pelukan hangat dari sang ibu. Selepas melepas rindu pada ibunya, Teddy pun bergegas ke pos tempatnya bekerja. Para rekan dan juga komandan begitu senang karena Teddy telah kembali dengan selamat. Dan itu adalah sebuah keajaiban. Teddy kembali beraktivitas seperti biasanya, tapi kali ini dia tak lagi sendiri. Ada istri cantik yang sudah dinikahinya. Dialah Wulan, wanita yang sangat berharga dalam hidup Teddy. Karena selama ini Wulanlah yang telah menolongnya. Kesehariannya dihabiskan bersama Wulan seperti malam-malam sebelumnya. Wulan selalu membuat Teddy tak bisa lepas darinya. Pakaian menarik, berdandan cantik, dan memakai parfum yang sangat aromatik membuat Teddy selalu menginginkan tubuh Wulan. Dan itu sering mereka lakukan dalam boyan malam yang penuh kehangatan. Bak pengantin baru mereka sangat mengagumi satu sama lain. Selepas melakukan aktivitas malam, Teddy selalu tidur pulas karena kecapean. Dan dia akan terbangun saat pagi datang. Sinar matahari perlahan menghangatkan tubuh Teddy yang masih terbuai dalam mimpinya. Kicauan burung mulai membangunkannya. Dia pun tak sabar ingin memeluk tubuh istrinya. Tapi lagi-lagi Wulan selalu menghilang di saat matahari mulai menampakkan sinarnya. Bukan hal yang aneh bagi Teddy, karena itulah perjanjian antara Teddy dan Wulan. Wulan akan setia mendampingi Teddy asal dia merahasiakan keberadaannya dari orang lain, termasuk ibunya. Sangat aneh akan persyaratan yang diajukan Wulan untuk Teddy. Tapi demi rasa cinta,
Teddy terpaksa menerima perjanjian tersebut. Sebelum berangkat kerja, Teddy tak lupa menyantap masakan yang sudah dipersiapkan oleh Wulan. Rasanya begitu enak, karena ada rasa cinta di masakan tersebut. Wulan tak hanya cantik dan menggoda, tapi dia juga pandai memasak, membuat Teddy selalu bertekuk lutut di hadapan Wulan. Tak terasa Teddy sudah menghabiskan hidup bersama Wulan bertahun-tahun. Tentu saja tanpa sepengetahuan ibu dan juga orang-orang terdekatnya. Tak terasa juga umur Teddy sudah menginjak 39 tahun, umur yang sudah pantas untuk membina rumah tangga. Sudah sering teman Teddy memperkenalkannya dengan para wanita, tapi dia tetap tak tertarik dengan wanita manapun. Dia tak peduli dengan ejekan dari temannya yang memanggilnya dengan sebutan jomblo sejati. Toh hidupnya kini jauh lebih bahagia dari teman-temannya yang sudah berumah tangga. Tentu saja itu karena bersama Wulan. Desakan untuk menikah datang tak hanya dari temannya dan juga keluarga besarnya, juga memaksanya untuk mencari seorang pendamping. Tapi itu semua tak digubris oleh Teddy. Dia masih tak bisa lepas dari daya pikat Wulan. Sore itu, seperti biasanya Teddy pulang menjelang maghrib, dan senyum manis Wulan kembali membuatnya merona. Rasa lelah seharian bekerja kini pun sirna. Bahwa di gurun pasir, mata indah wanita itu selalu menyejukkan Teddy. Selesai membersihkan diri, Teddy akan selalu dilayani oleh istrinya dengan sepenuh hati. Dan tradisi itu akan hilang saat pagi datang. Suatu hari, ibu Teddy merasakan ada hal yang aneh dari tubuh anaknya. Dia sengaja datang ke rumah Teddy tanpa sepengetahuan Teddy. Ibu Teddy tak sengaja melihat anaknya tersenyum dan berbicara sendiri. Dia juga melihat fisik anaknya yang agak pucat dan tak beraura. Tubuhnya kini kurus kering, jauh dari kata gagah. Ibunya semakin penasaran setelah tahu keadaan Teddy dari tetangga yang mengatakan kalau Teddy sudah beristri. Teddy memang sering mengatakan kalau dia sudah punya istri pada tetangganya. Itu karena dia geram akan tingkah laku para ibu-ibu yang selalu menggodanya. Ibu Teddy akhirnya tinggal di rumah Teddy selama beberapa hari. Selama itu pula, Wulan akan datang saat jam 12 malam untuk menemani Teddy di kamarnya. Subuh itu ibu Teddy tak sengaja melihat bayangan putih keluar dari kamar anaknya. Seorang wanita berambut panjang. Pandangan itu begitu cepat hingga dia tak bisa melihat secara seksama. Pikirannya semakin tak karuan karena kejadian itu sudah beberapa kali dilihatnya. Ibu Teddy pun semakin penasaran. Ia sengaja tak tidur malam itu demi mengawasi anaknya. Tanpa sepengetahuan Teddy, ibunya telah mengintip dari celah pintu kamarnya. Dan alangkah kagetnya dia ketika ibu Teddy melihat anaknya sedang bermesraan dengan sosok yang menyeramkan. Kuku yang panjang serta wajah yang hitam. Sosok itu terus saja menjumi Teddy seolah telah menghirup sesuatu dari mulutnya. Tak selang berapa lama kemudian, aktivitas itu pun terhenti lantaran Teddy mendengar benda terjatuh dari depan pintu. Dan setelah dibuka, tampak ibunya tergeletak di depan pintu. Ibunya sendiri pingsan lantaran melihat tatapan mata yang tajam mengarah kepadanya. Mata itu tak lain dari mata Wulan yang tak menyukai keberadaannya di rumah Teddy. Karena takut ditambah lagi sifat Teddy yang keras kepala, membuat ibunya pulang dari rumahnya. Tapi tak disangka-sangka, selang beberapa hari kemudian, ibu Teddy kembali datang bersama Haji Sodikin. Tepat jam 12 malam. Secara mengejutkan mereka merusak malam indah Wulan dan Teddy. Kemarahan Teddy pun memuncak lantaran kedatangan ibunya dan Haji Sodikin. Tapi itu tak berlangsung lama, karena Haji Sodikin membuka mata batin Teddy. Dan Teddy pun terkejut saat dia melihat Wulan berubah menjadi sosok kuntilanak yang menyeramkan. Wulan akhirnya pergi meninggalkan suaminya.
Haji Sodikin juga menyadarkan Teddy kalau Wulan adalah sosok kuntilanak yang ingin menghisap aura darinya. Sebaik dan seindah apapun cinta dua alam, tak mungkin bisa bersatu. Meski berat, Teddy harus mau melepaskan Wulan. Dan untuk menangkal cinta itu datang lagi, Pak Haji membekali Teddy dengan ilmu agama. Siang itu matahari begitu terik. Langit biru tampak gumpalan-gumpalan mega di atas awan. Susan terlihat turun dari angkot menuju pos ojek. Susan adalah seorang wanita berpenampilan lugu, sederhana, dan apa adanya. Kacamata tebal selalu bertengger di hidungnya. Tubuhnya agak pendek dan berbadan gempal. Susan bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik. Penampilan yang jauh dari kata modis itu membuatnya jadi bahan bulian di antara teman-temannya. Dari kata-kata cupu, kampungan, dan desa, umpatan-umpatan itu seperti telah terbiasa didengarnya. Di usianya yang sudah memasuki kepala 3, dia belum juga mempunyai pacar. Entah mengapa seperti tak ada laki-laki yang tertarik padanya. Padahal teman-teman seusianya sudah pada menikah, bahkan ada yang sudah mempunyai anak. Terkadang dia sering memandangi kaca, meratapi nasibnya. Di lubuk hati yang paling dalam, ingin sekali dia mengubah penampilannya. Tapi lagi-lagi Susan tak pernah punya keberanian karena rasa minder yang selalu menghantui. Hingga pada suatu hari, tak sengaja Susan bertemu dengan lelaki tampan yang membuat jantungnya berdebar. Rasa itu semakin memacu bersama hati yang berbunga kala mengingat pemilik wajah tampan bernama Zaki. Zaki adalah teman satu pabrik beda divisi. Tapi sebenarnya rasa itu kandas karena Zaki ternyata sudah mempunyai tunangan. Susan berusaha melupakan rasa yang ada, tapi dia tak mampu menghapus pesona Zaki dalam hatinya. Dia memendam rasa itu, hingga sering murung dan tak fokus dalam pekerjaannya. Hingga hal itu pun membuat Arin sahabatnya menjadi penasaran. Arin mencoba mencari tahu, meski Susan tak pernah mau terbuka soal hatinya kepada Arin. Dan pada akhirnya, Arin baru mengetahui perasaan Susan yang bertepuk sebelah tangan. Dia mencoba memberi saran pada Susan, tapi saran itu tak masuk akal. Arin mengatakan kalau cara itu satu-satunya cara untuk memikat hati Zaki. Susan berulang kali menggelengkan kepala. Dia tak punya keberanian untuk mencuri tali pocong perawan. Susan pun akhirnya pasrah dengan keadaan yang ada. Dia harus menerima ejekan demi ejekan dari ibu-ibu tetangganya yang sering menyebutnya perawan tua. Sore itu, dia pulang kerja seperti biasanya. Susan naik ojek terlebih dahulu agar sampai di rumah. Tak sengaja di tengah jalan ada segerombolan orang menuju area pemakaman. Susan pun bertanya pada Mang Aji, tukang ojek yang ditumpanginya. Siapa yang meninggal, Mang? Dan kata Mang Aji, jenazah itu adalah jenazah Amber, gadis dari desa sebelah yang meninggal karena penyakit. Mendengar jawaban itu pun Susan teringat kata-kata Arin tentang tali pocong perawan. Setan telah merasuki otaknya. Dia menyusun rencana agar bisa mengambil tali pocong gadis tersebut. Sehingga malam pun tiba. Segala keberanian dikumpulkan Susan. Dia pun kemudian menuju ke kuburan di mana gadis tersebut dimakamkan. Susan berjalan mengendap-endap. Sesekali Susan kembali berjalan mundur untuk mengurungkan niatnya.
Tapi kata ibu-ibu tetangganya yang sering menyebut perawan tua semakin terngiang di telinganya. Ditambah lagi wajah Zaki yang selalu menari di pelupuk mata, membuat niatnya kembali bulat. Dia kemudian mencangkul sedikit demi sedikit gundukan tanah yang masih basah tersebut. 1 jam lebih, akhirnya kain kafan yang sudah terkubur tanah itu pun dengan pelan diambilnya. Susan pun tertawa kegirangan karena berhasil mengambil tali pocong perawan tersebut. Setelah kembali merapikan makam itu seperti keadaan semula, Susan pulang dengan tubuh yang kotor penuh dengan tanah. Tanpa pikir panjang, Susan lalu membakar tali pocong tersebut. Setelah terbakar, Susan mengambil sisa-sisa lelehan kain tersebut untuk dicampur bersama segelas air, lalu diminum. Tubuhnya pun bergetar, dan seperti ada sengatan-sengatan dan aura muncul setelah Susan meminum air tersebut. Dia tak sabar melihat reaksi Zaki setelah melihatnya besok pagi. Pagi pun tiba. Terdengar suara ayam berkokok. Susan begitu tampak segar saat baru bangun. Dia mencoba berdiri di depan kaca, dan alangkah kagetnya dia dengan wajahnya yang sekarang. Aura cantik begitu terasa, kulit putih dan mulus, mata berbinar dengan senyum menawan. Hal itu membuatnya percaya diri saat berhadapan dengan Zaki nantinya. Berkat tali pocong perawan itu, Susan benar-benar berubah. Kacamata tebal yang selalu bertengger di hidungnya kini berganti dengan kacamata hitam. Rok panjang kini berubah menjadi celana jin yang ketat. Rambutnya selalu berkunjir kuda kini dibiarkan terurai panjang. Penampilan baru Susan benar-benar membuat semua laki-laki terpana. Mereka baru menyadari Susan ternyata begitu cantik. Penampilan yang cupu kini berubah menjadi wanita modern masa kini. Kepuasan Susan bertambah saat Zaki juga simpati kepadanya. Kini, hubungan Zaki dan tunangannya menjadi renggang. Zaki sudah terkena sihir dari Susan. Bulian kata-kata jelek yang tak lagi didengarnya. Bahkan, para tetangganya sebentar lagi tak akan mengatainya dengan sebutan perawan tua. Karena sebentar lagi dia akan menikah dengan Zaki. Di sisi lain, di desa sebelah digemparkan dengan isu-isu penampakan pocong yang selalu mengganggu warga. Pernah, suatu hari Mengaji bercerita pengalamannya pada Susan saat mengojeknya. Malam itu Mengaji sedang melakukan perjalanan pulang. Tiba-tiba saja di tengah jalan motornya terasa berat. Bau menyengat menusuk hidungnya. Beban di motornya terasa sangat berat, hingga motornya tak kuat lagi melaju. Detak jantung Mengaji seakan copot saat melihat ada sesosok pocong yang memboncengnya. Mengaji mengucap takbir sebisanya, ayat kursi, dan setelah itu pocong itu pun menghilang. Lalu Mengaji melanjutkan perjalanannya kembali. Mendengar cerita Mengaji, Susan bergidik ngeri. Cerita-cerita pun berlanjut dari satu mulut ke mulut yang lain mengenai warga yang sering diteror pocong, hingga membuat Mang Ujang bertanya-tanya, kenapa bisa ada pocong? Mang Ujang adalah orang yang dahulu pernah menguburkan jasad gadis yang meninggal karena sakit. Mang Ujang sudah memastikan dia telah mencopot tali pocong pada mayat itu. Tapi kenapa bisa arwah pocong itu mencari tali pocongnya? Pihak keluarganya yang juga penasaran mencoba membongkar kuburan tersebut, dan disaksikan warga yang lain. Dan alangkah kagetnya ketika Mang Ujang ditemani Pak Ustadz tak mendapati tali pocongnya. Mereka pun bertanya-tanya, ulah siapa yang tega mengambil tali pocong sesat tersebut. Para warga sepakat membantu mencari pelaku pencuri tali pocong itu, karena kalau tidak, pocong itu akan terus bergentayangan meneror.
Hingga suatu hari Meta datang menemui Zaki bersama seorang dukun. Meta adalah tunangan Zaki. Dia percaya kalau Zaki terkena pelet, maka diputuskannya untuk memanggil dukun untuk membantu menerawang Zaki. Sambil memperlihatkan foto Susan, Meta menceritakan kejadian saat Zaki jatuh ke pelukan Susan. Dan dari kejauhan, tanpa disadari, Susan diikuti oleh dukun tersebut. Waktu maghrib tiba, Zaki dibuka mata batinnya oleh sang dukun. Gadis cantik yang sebentar lagi akan dinikahinya berubah menjadi sesosok menyeramkan. Wajahnya tambah hancur, hidungnya tersumpal kapas, persis penampakan pocong. Zaki lalu lari ketakutan setelah melihat sosok hantu di balik wajah cantik Susan. Akhirnya Zaki membatalkan niatnya untuk mempersunting Susan. Susan pun kemudian frustasi dan hampir menjadi gila dengan keputusan Zaki. Sedangkan sang dukun juga menerawang dari mana Susan mendapatkan tali pocong tersebut. Semakin lama, mental Susan semakin terganggu. Dia sering mengamuk tanpa sebab. Namun dia masih merahasiakan perihal tali pocong yang dia curi beberapa bulan yang lalu. Hingga akhirnya, tingkah lakunya seperti orang yang hilang akal. Akhirnya Susan tertabrak truk yang melintas di depannya. Susan meninggal dalam keadaan luka parah. Susan meninggal dengan keadaan luka yang parah. Sedangkan pocong itu tak lagi mengganggu para warga setelah Susan meninggal.